Ya, terima kasih ya. Pak De, gimana yang kedua ini Pak De? Kali ini seperti apa? Yang kedua ini, aku sih kalau boleh ngomong dari tadi sequel, prequel. Ini bukan prequel, bukan sequel. Ini the other side of, menurut aku. Jadi ada cerita yang nggak terceritakan yang di pertama. Dan justru menurut aku ini kemudian menjadi penting untuk bisa menjelaskan kenapa yang dulu seperti itu, gitu. Kesulitan Pak De. Ya, kira-kira gitu. Ada kesulitan kah mengenai yang kedua ini Pak De? Kenapa? Kesulitan. Mengembangkan di Atau ada pengembangan karakter layar, ada pengembangan cerita yang Sebetulnya iya pengembangan mungkin ya lebih tepat dibilang pengembangan bahwa ini gimana ya cara nerangin underlining menggarisbawahi cerita-cerita yang lalu gitu. Jadi sedikit aja ya, misalnya bisa ada Ika padahal keadaan si bapaknya Ika yang seperti itu gitu kan, Down syndrome seperti itu kayak gitu, kok bisa ada Ika, kok ada perempuan yang mau dengan dia seperti itu. Nah ini hal-hal kayak gitu yang dibuka dikit-dikit kayak gitu sampai jadi sebetulnya bukan sequel bukan prequel tapi lebih kepada the other side of gitu, jadi cerita lain di balik ini semua kayak gitu. Senang. Tapi cara buat aku inget-ingetnya lagi tuh, aku nggak ada nonton filmnya lagi, aku nggak ada buka skrip yang lama, tapi aku coba pendekatan lagi sama omongnya, maksudnya bangun chemistry lagi. Kalau misalkan sama omongnya, udah pasti aku jadi Ika. Yang paling gampang nge-blend atau siapa? Yang paling gampang nge-blend masuk karakter ke siapa sih? Paling gampang nge-blend atau Jegel atau Pak De? Atau siapa? Pak De lah. Maaf Om Jegel, jangan nonton ya. Kenapa Pak De? Nggak apa-apa, karena aku sayang Pak De aja. Makanya aku pilih Pak De. Mungkin ada kesamaan ya setelah kemarin ini saya dan Nika ada kesamaan, kita belum pernah merasakan kasih sayang Bapak saya meninggal ketika saya masih kecil, Nika juga begitu ketika kecil udah merasakan. Jadi kalau boleh cerita sedikit yang lalu ya, kita kalau promo kan kita menonton film dulu sebelum penonton kita masuk. Saya sama Ika gitu duduk pelukan, nangis sendiri berdua. Kamu gimana nge-reviewnya setelah terus lihat hasil filmnya, mungkin kayak gimana sekarang lihat acting kamu seperti apa sih? Seneng sih, soalnya kalau untuk yang ini karena aku agak ragu juga, aku takut gitu. Jadi setelah aku melihat ternyata oke, bagus. Tapi karena dia kan semakin dewasa ya. Waktu itu kan masih umur 6 tahun, baru mau 7 tahun bahkan. Dia main sesuai dengan arahan. Kalau sekarang kan dia udah mulai, gua kemarin karakternya begini-begini, dia udah mulai ada rasa di situ. Itu berhasil nggak nih ya? Dan menurut saya keren banget ketika dia udah merasa seperti itu, keren. Sering nanya soal apa sih Om? Sharing soal apa sih? Soal acting, soal bagus banget. Gini, saya kan bukan juga saya kan otodidak juga. Jadi saya merasa bahwa ketika saya bermain dengan seseorang, saya harus terpancing. Nah itu menurut saya ketika sama dia saya terpancing bisa bermain, bisa mengimbangi perasaan saya hanya itu. Dan menurut saya dia semakin matang gitu ya.
Pressure nggak pada untuk main ini kan kayak yang kedua hal dari yang pertama dari adaptasi mungkin jadi film asli. Ya, banyak hal yang ya kita semua sama-sama berpikir. Satu yang pertama kan mudah kita remix, berhasil baik lagi, bahkan dinyatakan sama yang dulu dibilang ini the best dari 10 penampilan dari semua remix dari 10 negara, the best kita yang ke-7. Nah, apalagi sekarang terus kita buat sendiri, beban ininya lebih besar. Tapi alhamdulillah, itu yang seperti tadi saya bilang bahwa ketika film ini sebuah kerja kolektif dan itu tercapai banget. Makanya tadi saya bilang setiap mau adegan kita ngumpul. Misalnya adegan saya sama Ika, misalnya kita ngumpul sama sutradara. Ini gimana? Kita mau bikin kayak gini. Oke, baru latihan. Habis itu baru di-take. Jadi memang lebih lebih hati-hati, lebih bertanggung jawab banget kita buatnya sih. Karena ya memang ada beban yang udah kita nge-remix, yang pertama sukses banget. Yang lain tuh kayaknya nggak sampai 2 jam. Kita 2,5 jam kemarin. Miracle in Cell Number 7 2,5 jam dan dapat 5 juta penonton. Anda bayangin nggak kalau itu 1,5 jam? Karena berkurang kan, waktu tayangnya berkurang kan ketika 2,5 jam. Jadi wah itu buat kita menjadi beban mental banget gitu. Terus nangis lebih banyak atau senang-senang? Ada deh. Tapi gini, menurut saya ini lebih menyentuh. Kan makanya tadi saya bilang ini di other side sih ya. Cerita lain, pandangan yang lain dari itu yang satu. Jadi ya karena kita membicarakan semua lebih detail, mungkin ya menjadi lebih menyentuh. Udah punya tahu lagi Kak? Ya. Tahu lagi nggak menyiapkan berapa baju bekal dan Kan biasanya di situ. Tapi kurang aja yang kemarin tuh yang tamak, yang lainnya bareng-bareng di sini kan aku pas di Makassar. Udah gitu aku di bawah kan ke yatim piatu kan gitu. Mereka bingung, pikir gua gila kan. Ini ngapain tuh pakai-pakaian gitu. Balik ke itu. Jadi ya memang kayak gitu, lebih biasanya kita kaulnya itu ketika udah mulai waduh kayak gitu buat semangat kita terus gitu. Ayo kalau sampai sekian mau apa, sampai sekian mau apa. Biasanya nggak cuma sekali. Kan yang benar-benar disiarin kan yang besarnya. Tapi juta mau ngapain ya, 1 juta gitu misalnya. 2 juta mau ngapain ya, gitu. kayak mau bikin semangat kayak Pak ya? Iya, karena kan kita kan promo kan. Sampai sini tadi sudah cerita lucu nggak Pak nih? Kenapa? Yang kedua ini udah cerita lucu gitu. Selain semestinya lah. Sama bisa. Sama Jeko mungkin ada Banyak sih, terutama mungkin saya sama Jegal sama Rigen, karena saya kan jurinya ya. Dan kebetulan dua itu orang yang benar-benar saya kejut. Rigen misalnya, Rigen nggak ada yang, bahkan ketika Rigen dulu menang, harusnya jadi MC kan. Tapi karena Rigen dianggapnya kurang gitu, saya aja yang otot, dia nggak jadi MC waktu itu. Tapi 2 tahun kemudian, setahun setelah itu, 2 tahun kemudian, bahkan Panji aja meluk saya. Lu tuh kalau menilai seperti apa sih? Gila lu Rigen. Lu dulu melawan gua. Kayak gitu. Ya mungkin saya kan dari tadi bilang, saya otodidak mungkin kan aja insting saya. Nah ketika ketemu lagi ya udah kayak gitu. Biasanya bercandanya mereka kurang ajar. Ndro, si Rigen ngomong enak aja lu. Gila lu Ndro. Itu misalnya gitu bercanda. Anak-anak itu kalau bercanda kayak kalau gitu yang kata-kata ini sebenarnya ngapain nama 12 kan beda. Iya. Ya, makanya komedi itu kayak angin ya, berubah, mengalir. Biasanya kalau udah kayak gitu mereka lebih aktif untuk komedinya.
tapi saya yang jagain. Biasanya fungsinya kayak gitu sih, saya yang jagain. Udah, kelar di situ aja, jangan diterusin lagi. Biasanya kayak gitu. Sip, promo Pade, promo saksikan. Bro and sis, Sensi banget ini. jangan lupa untuk nonton The Second Miracle in Cell number 7. Kapan? Tanggal 25 Desember 2024 di bioskop. Jangan nonton bajakan. Jangan dong. Udah hari gini mesti bajakan. Ya mau. Jangan lupa 25 Desember 2024 mulai The Second of Miracle in Cell number 7. Insya Allah keren banget karena sutradara sama produser aja udah mulai wis. Ini kayak gini nih, ada sedikit bercanda kita ya. Yang lalu kan sutradaranya bilang, wah jadi kepengen remix ini gitu, saking lengkapnya tuh, kepengen remix ini. Nah mungkin ini juga Falcon bikin ini supaya sutradara sana remix yang ini. Kayak gitu. Oke.